Peringatan Orang Kudus tanggal 16 Oktober. Santo Geraldus Macella, seorang kudus penuh mujizat. Geraldus bungsu dari 5 anak pasangan Dominik dan Benedetta Gallela Macella, lahir 6 April 1726 di kota kecil bernama Muro. Kesehatannya amat rapuh sejak lahir, dan segeralah ia dibawa ke katedral untuk dibaptis. Masa kecil ditandai dengan rahmat-rahmat istimewa dari Tuhan. Usianya 5 tahun, Gerardus biasa pergi ke sebuah kapel kecil dekat rumahnya untuk berdoa. Seringkali ia pulang dengan seketul roti. Apabila ibunya bertanya dari mana mendapatkan, ia mengatakan dari seorang anak laki-laki yang amat tampan memberikan kepadanya. Akhirnya Elizabeth, saudari perempuan Gerardus, diperintah untuk mengikutinya diam-diam di kapel guna mencari tahu. Saudarinya mengintip ke dalam kapel dan melihat Gerardus berlutut dalam doa di hadapan patung Santa Perawan Maria yang menggendong kanak-kanak Yesus. Lalu Elizabeth melihat sesuatu yang ajaib. Kanak-kanak Yesus turun dari dekapan bundanya untuk bermain-main dengan Gerardus kecil. Setelah beberapa waktu berselang, kanak-kanak Yesus memberikan seketul roti kepada Gerardus dan kembali ke pelukan bundanya. Dalam perayaan misa, Gerardus juga seringkali melihat kanak-kanak Yesus yang sungguh hadir dalam Ekaristi Kudus. Ia dapat melihat Yesus setelah konsekrasi hingga komuni kudus berakhir. Gerardus kecil 7 tahun rindu menyambut Yesus dalam komuni kudus. Ia ikut dalam barisan yang hendak menyambut komuni. Masa itu anak-anak tidak diperkenankan menyambut komuni hingga 14 tahun. Gerardus beranggapan karena Yesus sangat mengasihinya dan ia juga mengasihi Yesus, pastilah boleh. Imam tahu bahwa Gerardus belum cukup umur sehingga tidak memberikan komuni kudus. Gerardus kembali dengan berlinang air mata. Sepanjang hari Gerardus terus menangis. Ketika masuk kamar malam itu ia tidak dapat tidur. Sekonyong-konyong suatu terang yang amat menakjub memenuhi kamar tidur, dan malaikat agung Santo Mikael menampakkan diri memberinya komuni kudus. 12 tahun kematian ayahnya yang tiba-tiba mengharuskan meninggalkan bangku sekolah dan mulai bekerja. Ibunya menitipkan untuk magang pada seorang penjahit agar ia dapat meneruskan usaha ayahnya. Majikannya tidak senang pada Gerardus dan sering menghujaninya dengan pukulan dan umpatan. Gerardus menerima aniaya ini sebagai diperkenankan oleh Allah demi kebaikan rohani. Satu kali ia tampak tersenyum sementara sedang dihajar, dan ketika orang bertanya ia jawab, "Aku tersenyum sebab aku melihat tangan Tuhan menderaku." Upah yang didapatnya dibaginya rata untuk memenuhi keperluan keluarga, fakir miskin, dan stipendium misa demi membebaskan jiwa-jiwa di api pencucian. Gerardus juga bekerja sebagai pelayan uskup Lakedonia yang sedang memulihkan kesehatannya di Muro. Lagi ia melatih keutamaan kesabaran dengan diam dalam menghadapi temperamen majikan yang pemarah. Pada masa ini terjadi salah satu dari mujizat-mujizat pertamanya. Suatu hari, tanpa sengaja ia menjatuhkan kunci rumah ke dalam sumur. Dengan kepolosan seorang kudus, ia menurunkan sebuah patung kecil bayi Yesus ke dalam sumur. Sungguh ajaib, ketika Gerardus mengangkat patung kembali, kunci yang hilang tampak tergantung di tangan patung. Sebagai seorang pemuda, apabila orang bertanya mengenai perkawinan, Gerardus menjawab, "Madonna telah memikat hatiku, dan aku telah memberikan hatiku sebagai persembahan baginya." Pemuda yang saleh ini terpikat pada panggilan religius, namun demikian 3 kali ditolak masuk dalam ordo religius sebab kesehatan yang rapuh. Suatu misi para imam redemptoris yang diadakan di Muro memberinya pengharapan baru. Ia mohon diperkenankan masuk dalam ordo mereka, tapi lagi-lagi ditolak karena merasa bahwa kesehatannya tidak cocok dengan kerasnya kehidupan biara. Tetapi begitu gigih dan tekad bulatnya hingga Pater Paul Cavaro, superior para misionaris, menasihati ibunya untuk mengurung Gerardus di kamar pada malam para misionaris meninggalkan Muro. Khawatir kalau ia berusaha mengikuti, Ibunda Gerardus melaksanakan nasihat sang imam. Tetapi keesok paginya, saat membuka pintu kamar, ia mendapat tempat pembaringan yang kosong. Sebuah jendela yang terbuka di mana tergantung sebuah selembar kertas dengan catatan, "Aku pergi untuk menjadi seorang santo." Gerardus berhasil menyusul para misionaris. Setelah banyak permohonan dan penolakan, Pater Cavaro akhirnya menyerah dan mengutusnya pergi ke kediaman Rektor Redemptoris di Liceto.
dengan catatan rekomendasi, saya mengirim kepada Pater seorang bruder yang tak berguna. Demikianlah berbekal surat rekomendasi yang menyedihkan tahun 1749, usia 23 tahun, Gerardus diterima dalam kongregasi Redemptoris yang baru dibentuk beberapa tahun sebelumnya oleh Santo Alfonsus Liguori. Bruder yang tak berguna ini membuktikan diri sebagai teladan berbagai keutamaan yang dilakukan pekerjaan 4 orang sekaligus. Ia selalu mengatakan kepada rekan-rekan, biar aku yang mengerjakan, bukan aku lebih mudah, bukankah aku lebih mudah, engkau beristirahatlah. Mujizat Gerardus yang paling terkenal ketika seorang tukang batu jatuh dari perancah pada waktu pembangunan sebuah bangunan. Gerardus telah dilarang oleh superior untuk tidak lagi mengadakan mujizat tanpa izin. Maka bruder yang kudus ini menghentikan sang tukang batu di angkasa, memintanya untuk menunggu hingga ia mendapatkan izin untuk menyelamatkan. Dan ia memang mendapat izin sehingga tukang batu dapat jatuh dan mendarat dengan lembut di atas tanah. Naria Cagiano, seorang dari para gadis yang mendapat bantuan Gerardus, dalam sebuah surat kepada Alfonsus, ia menuduh Gerardus melakukan dosa melanggar kemurnian kepada seorang gadis muda di sebuah keluarga di mana Gerardus sering menumpang dalam perjalanan misinya. Gerardus dipanggil menghadap Santo Alfonsus untuk menjawab dakwaannya. Bukannya membela diri, Gerardus diam seturut teladan guru ilahinya. Menanggapi permohonan dari teman-temannya untuk membela diri, Gerardus menjawab Tuhan akan mengurusnya. Dengan kebisuan, Santo Alfonsus tak dapat berbuat sesuatu selain menjatuhkan hukuman berat atas diri pemuda ini. Gerardus dilarang menyambut komuni kudus dan dilarang melakukan segala kontak dengan orang luar. Ia merasa hukuman ini sungguh dahsyat, hingga ia bahkan dibebaskan melayani misa, sebab khawatir kalau membuatnya merampas hosti yang telah dikonsekrasikan dari tangan imam di altar. Beberapa waktu lamanya berselang hingga Neria sakit parah. Ia menulis sepucuk surat kepada Santo Alfonsus mengakui bahwa dakwaan terhadap Gerardus adalah dusta dan fitnah belaka. Santo Alfonsus dipenuhi sukacita demi mendengar kabar tak bersalahan putranya. Santo Gerardus Majella dikenal sebagai Thaumaturge, yaitu seorang kudus yang mengadakan mujizat-mujizat tidak saja sekali melainkan kerap kali. Ia masuk dalam ekstasi sementara bermeditasi mengenai Tuhan atau kehendaknya yang kudus. Di saat-saat demikian tubuhnya tampak terangkat beberapa kaki di atas permukaan tanah. Ia menghidupkan kembali seorang anak laki-laki yang mati karena terjatuh dari sebuah karang yang terjal. Ia memberkati perbekalan gandum yang tinggal sedikit milik sebuah keluarga miskin, dan perbekalan itu tidak habis-habisnya hingga panen berikut. Beberapa kali mengadakan roti yang ia bagi-bagikan kepada orang miskin. Suatu hari berjalan di atas air demi menghantar ke tempat pelabuhan yang aman di sebuah kapal penuh para nelayan yang terancam nyawanya oleh gelombang sakal. Gerardus dianugerahi kemampuan untuk membaca jiwa. Ketika wabah penyakit, Gerardus terlihat lebih dari satu rumah pada saat bersamaan menolong beberapa yang sakit. Tak selembar pun dari riwayat hidup yang tak ditandai dengan keajaiban. Semua demi kemuliaan Tuhan dan digerakkan oleh kasih yang tulus. Tahun 1755, ia terserang pendarahan yang hebat dan disenteri. Direkturnya memerintah Gerardus untuk segera sembuh jika memang sesuai kehendak Tuhan. Sekonyong-konyong penyakitnya lenyap, segera meninggalkan pembaringan dan menggabungkan diri dengan komunitas. Namun dia tahu ini hanya sementara. Tak lama berselang tuberkulosis menyerangnya. Ia mempersiapkan diri menyongsong kematian. Tengah malam 15 Oktober 1755 dini hari, jiwanya yang tak berdosa pulang kembali kepada Tuhan. Usia baru 29 tahun. Saat kematian Gerardus, bruder yang bertugas di sakristi membunyikan lonceng seolah hendak dirayakan suatu pesta, bukannya membunyikan sebagai tanda kematian. Beribu-ribu orang menyaksikan tubuh Il Santo mereka dan berusaha mendapatkan kenangan terakhir dari dia yang begitu banyak kali menolong mereka. Setelah wafatnya mulailah dilaporkan terjadinya berbagai mujizat dari hampir segenap penjuru Italia dengan perantara Santo Gerardus. 29 Januari 1993 Paus Leo 13 memaklumkan sebagai Beato. 11 Desember 1904 Santo Paus Pius X memaklumkan sebagai Santo. Pesta Santo Gerardus Majella dirayakan pada tanggal 16 Oktober. Santo Gerardus Majella, doakanlah kami.